Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berkumpul atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang tak pernah kita sanggup untuk menghitungnya hingga detik ini dan hingga hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada halaman 195 pada bab baru, yaitu adabul kalam, adab berbicara. Yang pertama adalah Allah tatakallama illa bil khairi wa illa faskut, agar tidak berbicara kecuali dengan perbicaraan yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Jadi Islam memerintahkan kepada kita sekalian, mengajarkan kepada kita untuk tidak berbicara kecuali bicara yang baik. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan disebutkan atau terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam kitab dua sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Man, siapa saja atau barang siapa, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, adalah dia beriman billahi kepada Allah, wal yaumi, dan kepada hari al-akhir, akhir, hari kiamat. Falyakul, maka hendaknya dia berkata khairon, perkataan yang baik, maka hendaknya dia berkata yang baik. Atau liyasmut, hendaknya dia diam. Waman, dan barang siapa, karena adalah yu'minu, dia beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaknya dia memuliakan jarohu, tetangganya. Waman kana yu'minu, dan barang siapa karena adalah yu'minu, dia beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaknya memuliakan dhaifahu, tamunya. Jadi di sini dibawakan oleh mu'alif, oleh penulis, yang untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Islam menyuruh kita, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berbicara dengan pembicaraan yang baik, berbicara yang baik, atau jika tidak maka hendaknya kita diam. Di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
Falyakul khairon, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Auliyasmut, atau dia diam. Jadi ada berbicara ini dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Nah, sepertinya atau seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan, kalau kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka semestinya kamu akan berkata dengan perkataan sebagaimana perkataan orang yang beriman, yaitu berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa ngomong dengan ngomongan yang baik, maka mestinya kamu diam. Jadi timbangannya adalah dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Atau bahwasanya orang beriman, orang yang beriman itu orang yang punya sikap seperti ini. Omongannya omongan yang baik. Atau dia menahan diri dari tidak berbicara karena khawatir ngomong yang tidak baik. Ya, perbicaraan yang baik itu ya tentu perbicaraan yang bermanfaat, ya, yang mendukung keimanan, yang mengingatkan kepada Allah, yang mengingatkan kepada akhirat, yang mengajak kepada kebaikan, ya, yang lembut, yang santun, gitu. Bukan pembicaraan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kekafiran, kefasikan, kemunafikan, atau pembicaraan yang menyakiti hati orang lain, gitu. Atau pembicaraan yang memang keras sehingga mengganggu orang lain. Ini juga termasuk pembicaraan atau bicara yang tidak baik. Maka hal-hal yang demikian hendaknya kita hindari. Kalau memang tidak bisa ya diam aja, mendingan diam daripada ngomong tapi malah menyakiti, malah masuk dalam kategori tidak baik yang mana dilarang dalam agama. Karena pembicaraan kita pasti beresiko, ya, kita pertanggungjawabkan besok di akhirat. Jadi seperti kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap orang yang beriman itu omongannya baik. Ya. Dia lebih banyak diam daripada ngomong karena khawatir ngomong yang tidak baik. Atau orang yang beriman itu senantiasa menjaga mulutnya karena dia akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat, karena dia beriman kepada hari akhir, bahwasanya setiap ucapan yang keluar dari mulutnya pasti akan dipertanggungjawabkan. Yakin diimani itu akan ada balasannya kelak di akhirat. Maka ini adalah adab yang harus kita jaga. Dan sesungguhnya seperti yang sering kita dengar, bahwasanya anggota tubuh yang paling tidak pernah capek itu adalah mulut. Mata bisa ngantuk, ya, tangan, kaki, anggota tubuh yang lainnya bisa capek, bisa pegel, ya. Tapi kalau mulut itu sepertinya gak ono pegeli, gitu. Sampai orang mengatakan lidah tak bertulang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW dalam kelanjutan hadis ini mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir juga dengan memuliakan tamu. Ini sudah tambahan dari poin terhadap adab berbicara. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini masuk dalam kategori adab bertetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi Islam agama yang memulia, dia memuliakan banyak yang dimuliakan, memuliakan orang lain, termasuk memuliakan tamu. Dan ini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi sepertinya kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu orang yang memuliakan tamu. Atau orang yang beriman itu orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia di akhirat dengan sebab perbuatan yang dilakukan ketika di dunia ini. Di antaranya adalah bersikap kepada orang lain, terutama kepada tamunya.
Dalam hal ini kepada tamu. Dan memuliakan tamu ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Memuliakan tetangga ini dan juga memuliakan tamu. Kelanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, maka dia memuliakan tamunya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang terkait dengan memuliakan tetangga. Itu maksudnya kita harus disuruh berbuat baik kepada para tetangga. Jadi kata Rasulullah SAW, senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku merasa tetangga ini kayak ahli warisku, akan menjadi orang yang mewarisiku. Saking seringnya Jibril itu mewasiatkan kepada Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tetangga. Itu diantara riwayat-riwayat yang kita disuruh memuliakan tetangga. Ya, dengan berbuat baik itu dengan memuliakan tetangga itu dengan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada tetangga, dengan membantunya, menjaga kehormatannya, menjaga harta bendahnya, ya. Dan sekaligus tidak mengganggunya dengan ucapan-ucapan kita, ya. Atau dengan mengganggu keluarganya, mengganggu harta bendahnya. Jadi berbuat baik sekaligus tidak mengganggu tetangga. Karena bagaimanapun sholat kita sekalian ini, ibadah-ibadah besar yang kita lakukan ini akan tidak ada artinya jika kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang dia banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa, tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lesannya. Rasulullah SAW berkomentar, hiya finnar, wanita itu di neraka. Padahal disebut kalau sahabat ini, ya Rasulullah, ini gimana menurut panjenengan? Ini ada seorang wanita, Masya Allah, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli berbuat baik, sodako dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain dia juga suka mengganggu tetangganya dengan lesannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Jadi hubungan kepada Allah juga harus berbuat baik kepada menjalin hubungan yang baik kepada Allah, itu juga mestinya bisa meluas kepada berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga khususnya. Sampai dalam riwayat yang lain juga disebutkan menjinai 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada menjinai istri tetangganya atau anak putrinya tetangganya. Betapa besarnya hak tetangga yang harus kita tunaikan. Yaitu dengan berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia kafir, tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga. Jangan mentang-mentang kafir durung sunat, pateni ae, kita berbuat baik kepada tetangga. Ketemu ya disapa, gimana lah urafnya atau kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat dan tetangga. Selama tidak bertentangan dengan syariat agama, kita lakukan. Ya, ngomong dengan sopan dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang kita bisa berbuat baik kepada tetangga, nyahnyo memberikan bantuan. Tapi kadang-kadang kita gak bisa menjaga lisan kita dari mengganggu tetangga. Ya. Dengan musik-musik kita, nyetel radio, nyetel tip, buanter, tonggone. Walaupun yang disetel itu adalah ngaji mungkin. Kalau mengganggu ya tetap gak baik. Ya gak boleh. Biar tetangga ada sakit, nyetel dikeraskan aja mentang-mentang baru ngaji gitu. Setelannya ganti, asalnya nyanyian India, ganti tilawah. Tapi nyetel kenceng terus gitu. Karena nggak kenal waktu ya, nggak bagus juga. Alasannya walaupun dengan niatan dakwah, ini mendakwai mereka, setannya melayu kabeh gitu. Bukan malah baik, malah tetangganya gantian nyetel keroncong sing bianter. Jadi seringkali kita bisa berbuat baik kepada tetangga, membantu tetangga dan sebagainya, menjenguk dia sakit ya, mengantarkan dia ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ini nggak bisa menjaga untuk tidak mengganggu tetangga. Ini harus diperhatikan. Semakin baik, semakin sering ngaji, mestinya semakin baik dengan tetangganya. Bagaimanapun keadaan tetangga kita.
Demikian pula wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Jadi kalau itu tamu ya kita muliakan. Muliakan itu enggak sekedar disuguhi ya apa yang umumnya terjadi di tengah masyarakat namanya muliakan tamu, tapi juga diajak ngomong gitu kan. Diajak ngomong. Ono sing disuguhi enak-enak tapi meneng ae. Gak dimanggakno, gak opo gitu. Ya. Iki jambu-jambune iki dipajangan ta opo. Ya gitu kan. Jadi ajak ngobrol enak, sapa. Ya. Tetangga tamunya juga harus tahu ini kapan waktu bertamu. Kalau tuan rumah nggak berkenan menerima tamu ya ojo muring-muring. Ada bertamu kan kemarin sudah kita pelajari. Tapi ketika itu menjadi tamu kita maka kita muliakan, ya kita muliakan. Bisa kasih makan kita kasih makan, ya. Diajak ngobrol yang dan sebagainya, disiapkan apa kebutuhannya dan sebagainya. Karena itu semua dikaitkan dengan keimanan kita, ya keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang benar-benar kita percaya kepada Allah, ya percaya kepada balasan Allah Subhanahu Wa Taala, juga percaya kepada hari kiamat, hari akhir, hari perhitungan amal, hari dan sebagainya, maka hendaknya kita muliakan tamu kita. Hanya beriman kepada hari akhir itu ya meliputi beriman kepada adanya nikmat dan azab kubur, ya. Itu termasuk beriman kepada hari akhir. Beriman akan adanya sirat, jembatan yang melintasi neraka. Nah, itu juga termasuk beriman kepada hari akhir. Beriman kepada nikmat adanya neraka, surga, itu juga beriman kepada hari akhir dan lain sebagainya. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, an tukhatiban nasa ala qadri uqulihim, agar supaya berbicara kepada orang itu sesuai dengan kefahaman akal mereka, kapasitas kecerdasan mereka. Ya orang berbeda-beda ya. Pendidikan berbeda-beda, latar belakang keluarga berbeda-beda, tempat juga berbeda-beda. Ini mempengaruhi pemahaman seseorang. Ada yang cepat nangkapnya, ada yang lambat nangkapnya, ada yang bahasanya tinggi, ada yang bahasanya rendah. Ya, jangan orang yang sekolahnya ya standar MI atau SD, habis itu pergaulannya ya orang nelayan-nelayan, sama jak ngomong masalah dhuwur-dhuwur politik gitu misalnya gitu, ya nggak paham, iso-iso memprovokasi yang terjadi, gitu. Provokasi membenci penguasa ini dan sebagainya, jelek-jelekan orang lain, gitu. Kan terjadi fitnah, yang munculnya akan terjadi malah fitnah. Yang ngomong ya jangan cepet-cepet, gitu kan. Ya, lihat orangnya lah, gitu. Coba berbicara dengan orang yang biasa-biasa, bahasanya bahasa yang apa ya? Yang kayak kontemporer baru gitu-gitulah gitu. Ya bahasanya begitu-begitu ya gak paham. Ya gak paham. Bisa malah menimbulkan fitnah juga. Saya ini melet ini ya. Lagi ngaji nak kono yang ngomongnya antum anti. Bicaranya kola wakilah gitu. Dan seterusnya ya standar-standar aja ya, sampeyan panjenengan gak usah kok ngomongnya anak-anak wae gitu. Ya, ini anak cantik dimaksud. Rawa Muslimun an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Anaknya Mas'ud, namanya Abdullah, salah satu sahabat Nabi yang mulia. Qala, ia berkata, ma anta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Ma anta, tidaklah engkau bimuhaddatsin, dengan berbicara kauman kepada orang
sekelompok orang, hadisan dengan suatu pembicaraan, la tablughu, yang mana pembicaraan itu tidak sampai, la tablughu, tidak sampai dia pembicaraan, ukuluhum, akal mereka. Jadi akal mereka gak sampai, gak nyambung, gak dong. Illa, kecuali karena adalah liba'dihim, kepada sebagian mereka fitnatan, akan terjadi fitnah, salah paham, menimbulkan suatu yang tidak mengenakkan, itu fitnah, suatu yang dibenci. Bisa muncul suudzon, bisa muncul prasangka jelek, bisa muncul merasa diremehkan, gitu kan. Bisa muncul tuduhan meliti, sombong dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan agar berbicara itu ya lihat kadarnya, gitu. Termasuk kepada orang yang sudah paham dengan orang yang belum paham. Rasulullah SAW di dalam mensikapi para sahabat itu berbeda-beda. Di dalam mensikapi para sahabat, memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat itu berbeda-beda. Sahabat-sahabat yang belum paham, ya seperti contohnya misalnya orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Jadi suatu ketika datanglah orang Arab Badui. Kita tahu orang Arab Badui ini orang yang kurang bersosialisasi, karena tinggalnya itu bersosialisasi nggak keduburan kan ngomongnya. Bergaul dengan orang banyak, jadi kurang tahu toto kromo akhirnya, karena hidupnya pindah-pindah. Dia banyak kumpul dengan ternaknya, di mana ternaknya di sana tempat ada banyak makanan, maka dia tinggal di sana, bikin kemah di sana, bawa keluarganya sebagian di situ sampai beberapa hari, istilahnya nomaden bos ya, beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa bulan. Setelah dirasa sudah nggak ada makanan ternaknya, maka dia pergi pindah ke tempat yang banyak makanan untuk ternaknya. Ini orang Arab Badui. Ya suatu ketika ya datang ke Madinah, mungkin dekat di Madinah, kemudian datang ke Madinah. Tapi walaupun mereka tinggal jauh-jauh seperti itu, ternyata mereka juga tidak ketinggalan dalam mendapatkan pendidikan agama. Ya, ini bagusnya cara mendidik Rasulullah SAW. Ya, termasuk mungkin adab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga orang-orang yang mungkin nggak banyak gaul dengan dunia luar itu tertarik dengan agama ini sehingga masuk Islam. Tapi karena dia hidupnya seperti itu, ya otomatis tidak seperti yang tinggal di Mekah atau di Madinah, di kota, yang mendapatkan pengajaran banyak dari Rasulullah SAW, bergaul dengan banyak kalangan, bahkan dari luar daerah kan, karena berdagangan. Nah, orang Arab Badui ini pernah datang, suatu ketika pernah datang ke Madinah. Karena dia orang Islam, maka dia ke masjid. Di pojok masjid tiba-tiba dia kencing, pengen kencing, orang Arab Badui. Kurang adab, maklum, kurang gaul dengan orang lain. Kurang banyak sosialisasi, gak tahu dia tamu dan sebagainya. Biasanya kalau dia dengan ternaknya pengen kencing, langsung kencing di situ. Lah dipadak nuwai. Iki masjid langsung kencing aja dia. Jadi di pojok masjid kudu kencing dia. Nah, melihat seperti itu, para sahabat ya otomatis mereka yang paham tentang ini masjid kok dikencingi, masjid itu nggak boleh dibuat macam-macam kotor-kotor, bau-bauan yang pesing, apalagi najis. Tentu mereka marah. Ya, mereka ingin menghargai orang Arab Badui ini. Ya mungkin oke, hei cocok, tampil lagi kayak tabuk masjid kencing ya, masih macam-macam begitu kan ya. Orang spontan gitu. Nah, tapi Rasulullah SAW melarang mereka. Beno. Ya, karena Rasulullah nyuruh ya mereka diam. Ya, tentu apa yang dilakukan Rasulullah SAW pasti menjadi pelajaran dan hikmah, ada hikmah tersendiri. Ya, jadi yang orang Arab Badui kencing di situ sampai selesai. Rasulullah SAW mensikapnya tidak seperti para sahabat, karena orang Arab Badui ini orang yang kurang pendidikan. Kalau melakukan seperti itu wajar. Kalau orang yang berpendidikan, orang yang tahu kencing itu najis, tempat masjid itu tempat yang suci, nggak mungkin melakukan di situ kencing dia. Gitu. Jadi Rasulullah SAW mensikapinya agak lunak, diam.
Setelah selesai kencing, maka Rasulullah SAW menyuruh salah satu sahabat untuk mengambilkan setimba air. Kemudian disiramkan di tempat kencingnya itu. Dan ini cara membersihkan najis yang ada di tanah. Karena masjidnya waktu itu berupa tanah ya, lantainya tanah. Jadi disiram langsung meresap satu timba. Yang kedua, Rasulullah SAW memanggil orang Arab Badui itu. Panggil, kemudian diberikan penjelasan, pengajaran. Disampaikan kepadanya. Ini masjid, tempat yang harus disucikan, harus dibersihkan. Tidak boleh dikasih kotor-kotor dan juga najis. Ini masjid untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Tidak boleh dikasih kotor dan najis. Jadi sangat terkesan orang Arab Badui ini dengan sikap Rasulullah SAW seperti itu. Orang langsung cekik, nggak ngerti masjid, nggak seperti itu. Ya, karena kesannya yang seperti itulah sehingga bukan malah lari dari dakwah, tapi malah senang dia dengan dakwah ini. Ya, kita juga bisa mengambil teladan dari Nabi SAW. Ya kalau berdakwah ya lihat orangnya lah. Ya. Ojo antem kromo apa ngaji ini gak diseneng yo. Angger wong ngomong saiki sekak wae. Skak ster tok. Ya malah lari orang. Ya tunjukkan dengan jelas sikap kita. Ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saking terkesannya orang Arab Badui ini sampai-sampai berdoa dengan doa yang lucu ya ini. Allahumma arhamni Muhammadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ma'ana qattun. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja. Jangan kau sayangi yang lainnya. Orang lugu. Ya, ini sangat terkesan dengan sikap Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran atau dalam menyampaikan pembicaraan. Sampai dia berdoa seperti itu. Dia nggak senang dengan sikap para sahabat. Nah, coba kalau Rasulullah SAW mensikapi seperti itu, doanya nggak seperti itu. Opo ya jamaah opo ya mesti gitu kan? Kau sana kini meneh. Berbeda Rasulullah SAW di dalam mensikapi orang Badui dengan orang yang sudah tahu. Contohnya ketika Rasulullah SAW mendapati sahabat yang Rasulullah SAW tahu sahabat ini sudah ngerti tentang hukumnya memakai cincin dari emas. Laki-laki pakai cincin dari emas gak boleh. Ya laki-laki walaupun dia dipanggil emas tapi dia boleh pakai emas-emasan. Kalung emas, gelang emas termasuknya. Sahabat ini didapati pakai cincin emas. Rasulullah SAW langsung mencabutnya dan membuangnya. Setelah Rasulullah SAW berlalu, kata sahabatnya, ambil itu. Kok nggak sampai ambil cincinnya itu? Meskipun nggak boleh kamu pakai, kan boleh kamu jual atau kamu pakaikan kepada istri atau anak-anak perempuan. Kata sahabat ini, saya nggak mau mengambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah. Jadi ini ketepatan pembicaraan Rasulullah SAW atau sikap Rasulullah SAW di dalam mensikapi atau berbicara kepada orang per orang. Ini orang sudah tahu, disikapi dengan keras. Langsung copot buang. Dan masuk. Faham, jelas dia. Kalau disikapi dengan lembut sampean niku yo ngene. Ya, mungkin enggak seperti itu sikapnya sahabat ini. Jadi apa yang sudah dibuang Rasulullah SAW, saya enggak mengambil. Walaupun kalau diambil enggak apa-apa kan mestinya. Bisa dijual, dipakai dia atau dikasihkan istri atau anaknya, dipakaikan anak dan istri dan putrinya kan bisa, Mas. Demikian pula ketika mendapati ada sahabat yang pakai jimat. Rasulullah tanya, ya karena jimat itu kan bentuknya bisa berupa apa saja. Emas pun bisa dipakai untuk jimat kan. Ada sesuatu yang diyakini mempunyai kemampuan atau merubah kondisi seseorang, mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan, ya, menghindarkan dari bahaya dan sebagainya. Dia bergantung kepada benda itu, jimat, siji sing dirumat. Ketika ada sahabatnya yang pakai cincin, ditanya oleh Rasulullah SAW, mahia, itu cincin apa? Gitu kan? Itu cincin apa? Lalu sahabat ini menjawab minal wahina. Niki cincin Rasul supaya mboten lemah, supaya kuat, mboten gampang kena santet misalnya gitu. Ya, mboten gampang sakit. Artinya dia menyandarkan kesehatannya, keselamatannya dengan jimat ini, dengan cincin.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anziha, ya, copotan buangan. Ya. Rasulullah SAW suruh nyopot, suruh buang. Fa innaka la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya benda itu tidak bisa menambahi kepadamu kecuali tambah lemah. Karena bergantung kepada benda yang mati, benda yang lemah, tidak bisa apa-apa. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Anzi'a fa innaka la taziduka illa wahnan. Karena benda itu tidak bisa menambah kepada kamu kecuali tambah hina, tambah rendah, tambah bergantung, tambah syirik, tambah gak selamat. Jadi Rasulullah SAW mensikapinya dengan keras. Bahasanya bahasa keras. Inilah teladan kita yang bisa kita teladani dari diri Rasulullah SAW. Tepat ketika berbicara. Ya, karena Rasulullah SAW Rasul, ya, panutan kita semua. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kata-kata yang baik, ya. Dari kecil saja sudah disiapkan, kan, sebelum menjadi Rasul sudah disiapkan. Ya, dibelah dadanya ketika sedang bersama anaknya Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah SAW orang kota, orang Mekah, dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah oleh ibunya, yaitu dari Bani Sa'ad. Dia mengambil upah, orang-orang kampung ini mengambil upah dengan jasa menyusui anaknya orang-orang kota. Bayinya orang-orang kota dibawa ke kampungnya. Orang kota juga mendapatkan kebaikan dari adab-adab yang ada di desa. Karena orang kota itu pergaulannya sudah dengan orang-orang luar, tentu campur. Pengaruh-pengaruh dari luar itu mempengaruhi wilayah tersebut. Ya, katakan seperti kita lah gitu. Kalau dulu orangnya masih lugu-lugu ape-ape karena ada pantai Kotang gitu, akhirnya kenal ini, kenal itu kan gitu. Oh, modelnya pakaian yang ngono tuh kono. Ngomongannya juga begitu, mungkin berubah. Itu kota. Jadi orang-orang kota itu menitipkan anak-anaknya, bayi-bayinya di desa dengan memberikan upah kepada mereka. Yang mendapatkan anaknya itu punya adab-adab yang baik dari adab-adab yang di desa, ya, sopan santun dan sebagainya. Waktu itu terjadi seperti itu. Termasuk Rasulullah SAW dititipkan ke Halimah As-Sa'diyah. Nah, beliau mengembala dengan anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah. Kemudian seperti diceritakan dalam sebuah riwayat, didatangi malaikat. Kemudian anaknya Halimah takut dengan lari. Rasulullah SAW dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran-kotoran, ya, sifat-sifat kotornya. Kemudian diambil, dicuci dengan air zam-zam, balikan lagi, ditutup. Seperti itu. Jadi sejak awal memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun masih dicelakan gitu. Jadi nek dunya itu kita melakukan kebaikan apa saja, ya pasti diomongi orang gitu. Pasti diomongi orang. Jadi nggak usah kaget gitu. Kalaupun kita niatnya baik, kita melakukan kebaikan, pasti ada omongan. Ya, pasti ada fitnahnya dan sebagainya. Rasulullah SAW aja seperti itu kan sudah disiapkan oleh Allah dan sebagainya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan orang-orang yang membenci kita dan sebagainya, semua pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmah di balik semua itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW disiapkan seperti itu. Tetap ada yang mencela. Sehingga Rasulullah SAW punya akhlak yang baik, ya, punya adab yang baik dan sebagainya. Karena memang dia disiapkan oleh Allah untuk menjadi panutan bagi kita. Di dalam berbicara Rasulullah SAW adalah panutan. Di dalam bersikap semuanya adalah contoh yang terbaik yang Allah pilihkan. Ya, dari contoh Rasulullah SAW itu bagaimana beliau mensikapi orang per orang. Dan Rasulullah SAW sangat memahami para sahabatnya. Buktinya apa? Suara terompahnya sandalnya Bilal saja Rasulullah SAW bisa mengenalinya. Suara terompahnya sandal, suara sandalnya, suara bunyi sandalnya Bilal itu Rasulullah SAW tahu. Makanya beliau katakan, wahai Bilal, kamu punya amalan apa? Kok saya mendengar waktu Isra Mi'raj, waktu di surga itu suaramu terdengar di sana. Padahal suara sandalnya sahabat itu kan banyak yang bersuara semua ya. Tapi ini suaranya sandalnya Bilal, Rasulullah SAW sangat mengenal. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di dalam bergaul dengan para sahabatnya betul-betul tahu satu persatunya. Karakternya, ya, kesenangannya, semuanya tahu. Bukan karena Rasulullah SAW punya ilmu gaib, enggak. Ya karena baiknya pergaulan Rasulullah SAW. Ya kalau kita ya kenalnya suara sepeda motornya, sepeda motor Bari.
Nah, yang kenal sepeda motor. Ada ketek-ketek sepeda ibu. Ya, kenal. Rasulullah sampai sandalnya itu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Ya, kita teruskan sampai di mana tadi? Agar kita berbicara kepada orang itu sesuai dengan kadar akal mereka atau kemampuan berpikir mereka, kecerdasan mereka. Dan ini semua tidaklah bisa terjadi kecuali kita lebih mengenal kepada orang-orang, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau tidak kenal, ya tadi kembali lagi, lebih baik kita diam daripada kita ngomong salah malah menimbulkan fitnah. Ya, kita omongannya baik, tapi orang menangkapnya keliru. Jatuhnya malah omongan yang tidak baik. Maka lebih baik kita diam. Orang yang kadang-kadang orang itu enggak baru kenal tapi ngomongnya sudah nerocos saya. Gitu. Ini orang baru kita baru kenal ngomongnya sudah nerocos saya gitu. Gak ngerti sopo. Jadinya kan tidak baik. Kita lanjutkan. I'adatul hadisi wa tiqrarihi ilahtaja ila dzalik. Idahtaja ila dzalika. I'adatul hadis. I'adatul hadis mengulang pembicaraan. Wa tiqraruhu, dan sama mengulang juga. Jadi mengulang hadis, mengulang pembicaraan, dan mengulangi lagi apabila dibutuhkan. Idza taja ila dzalik, apabila dibutuhkan akan hal itu, kepada pengulangan itu. Jadi mengulangi omongan kita ulangi apabila dibutuhkan. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai dia. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau, kana adalah beliau, idza takallama, apabila berbicara, bi kalimatin, dengan suatu pembicaraan, suatu kalimat, omongan, ada salasan, beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dia mengulanginya tiga kali. Hatta tufhama anhu, sampai hatta sehingga atau sampai tufhama anhu, difahami dari pembicaraannya itu. Wa idza, dan apabila ata ala qaumin, beliau mendatangi sekelompok orang, fasallama alaihim, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Sallama alaihim salasan, ya, mengucapkan salam kepada mereka tiga kali. Kalau memang dibutuhkan. Assalamualaikum, gak kerungu. Nah, ya, butuh diulangi. Assalamualaikum. Ya. Kok gak kerungu, ya wis salam itu telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi ini terkait dengan kondisi dan kebutuhan. Dan ini juga dalam rangka untuk memahamkan, ya, karena tujuan kita berbicara itu supaya difahami. Ya, tujuan kita berbicara kepada seorang itu agar orang itu faham. Ya, beda kalau tujuannya mungkin hanya sekedar ingin dikatakan dia omongannya banyak, ya gimana ya gitu. Tapi umumnya orang berbicara itu supaya lawan bicaranya itu faham. Ketika dia menjelaskan, ketika dia menyuruh, itu kan supaya orangnya faham. Lho, ditarik iwake mancing gitu. Tarik kan supaya paham orang itu, tarik. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas ini. Jadi apabila Rasulullah SAW berbicara, beliau mengulang tiga kali sampai kalimat itu difahami. Jadi kalau belum difahami, beliau bisa mengulang sampai kadang-kadang sampai tiga kali diulang. Jadi karena butuh supaya ini difahami, karena atau pembicaraan ini dianggap pembicaraan yang penting sehingga supaya orang selalu mengingatnya, ya, maka perlu diulang-ulang.
dalam memberikan pengajaran, ya kan begitu. Dalam memahamkan, perlu kadang-kadang kita ulang. Seperti kita ini berkali-kali ulang. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi sekelompok orang, beliau mengucapkan salam. Sallama alaihim salasan. Beliau ucapkan salam sampai 3 kali. Itu juga karena dibutuhkan, kalau dibutuhkan. Kalau sudah cukup difahami, cukup didengar, sudah didengar, ya sudah. Karena tujuannya orang bicara itu supaya difahami, supaya difahami. Fa fi sahihaini an Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Hadis berikutnya dibawakan oleh Syekh dari hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah dan bapaknya. Abdullah anaknya Amr. Keduanya adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, takhallafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakna wa qad arhaqna salatal asri wa nahnu natawaddau faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailul lil aqabi minan nar marrataini aw salasan. Jadi Abdullah bin Amr menceritakan, takhallafa, ketinggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, fi safarin, safarnahu, yang kami melakukan perjalanan bersama beliau. Fa'adrokna, lalu kami menyusul, waqad arhaquna, dan kami benar-benar tergesa-gesa. As-salata, melakukan salat al-asri, yaitu salat asar. Wa nahnu natawaddau, wa nahnu, dan kami natawaddau, kami berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Faja'alna, dan kami menjadikan namsahu, hanya kami melakukan namsahu, mengusap, ala arjulina, atas kaki-kaki kami. Jadi setelah berwudu kan sampai membasuh kedua kaki. Jadi ketika sampai pada berwudu, mencuci kedua kaki, mencuci kaki-kaki kami, fanada bi'a'la sautihi, lalu Nabi SAW fanada, berseru, bi'a'la sautihi, dengan ketinggian suaranya, artinya dengan suara keras. Lalu Nabi SAW berseru dengan, atau berbicara dengan suara keras, wailul lil aqabi minan nar, celakalah lil aqabi, untuk tumit-tumit, minan nar, dari neraka. Marrotaini, beliau berbicara 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Mungkin ada yang mendengar 2 kali, ada yang 3. Intinya Rasulullah SAW mengulang omongan itu. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit di neraka. Maksudnya mengingatkan para sahabat agar bersungguh-sungguh di dalam berwudu, jangan sampai ada anggota tubuh, anggota wudu dari misalnya ditumit yang tidak kena air, yang tidak dibasuh air. Karena kalau ada satu ukuran jempol saja dari anggota wudu yang tidak kena air, maka batal wudunya. Rasulullah SAW pernah menyuruh mengulang sahabat yang kedapatan nggak sempurna di dalam wudunya, ada anggota wudu yang tidak terkena basuhan air. Jadi Rasulullah SAW mengulang sampai 2 kali atau 3 kali untuk memahamkan para sahabat agar bersungguh-sungguh di dalam berwudu, untuk memperingatkan para sahabat agar betul-betul merasa ini perkara yang penting dalam bersungguh-sungguh dalam masalah wudu. Jangan main-main dalam masalah wudu. Walaupun wudu ya berbuat baik tidak menjamin, gitu. Tidak menjamin akan baik. Ya, sama lah seperti misalnya wailul lil musallin, celakalah orang sholat. Orang yang sholat bisa celaka. Orang yang wudu juga bisa masuk neraka gara-gara wudunya. Apalagi kalau sholatnya atau ibadahnya karena manusia, tidak mendapatkan pahala, malah karena manusianya itu, karena ibadah, karena manusia itu malah terseret ke neraka.
Jadi walaupun kita sudah bisa berbuat baik, ya tetap harus dijaga, ya, nggak usah sombong, nggak usah dan sebagainya, seperti itu. Karena bisa jadi dari perbuatan baik yang kita lakukan ini, yang kita harapkan masuk surga malah terjerumus ke dalam neraka, bisa terjadi. Sebagaimana yang Allah ingatkan, wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, dari sholatnya lalai. Maksudnya lalai adalah tidak memperhatikan rukun dan syarat sholat, tidak memperhatikan waktunya, loyor sholatnya, nggak tumak nina di dalam sholatnya, sholat hanya setoran aja, ya, hanya setoran aja, yang penting ketok, absen aja. Wayai duhur absen, sholat duhur. Wayai asar absen, sekedar gitu aja. Tidak tumak nina, tidak menjadi sebuah kebutuhan sholat itu, sehingga kesusu cepet-cepetan dan sebagainya. Padahal sholat yang nyusu yang cepat-cepat nggak sah sholatnya, karena Rasulullah SAW pernah menyuruh salah satu sahabat untuk mengulang sholatnya gara-gara sholatnya cepet pol. Nah ini sekarang malah jadi kebanggaan, sholat itu secepet yang ngono. Oh iya kene wis hafal kok. Nah, gitu kan cakene kok. Orang cakono, ya, itu. Ini malah suatu kebanggaan dan disyuting diumumkan sak dunia. Gitu. Padahal sholatnya seperti itu nggak sah. Kok malah bangga kan gitu. Jadi ada suatu kali Rasulullah SAW berada di masjid, sahabat ini sholat budut, cekudul. Iya cekudul. Ya, cekudul. Marak dengan Rasulullah. Ucapkan salam, dijawab salam Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik kamu, sholat atau maneh. Mergo sampean durung sholat. Padahal barusan kelihatan sholat, tapi tidak dianggap sholat itu. Artinya nggak sah sholat seperti itu, sehingga harus diulang. Kalau sah nggak perlu diulang, karena nggak boleh sholat banyak-banyak kan, melebihi kapasitas. Sholat duhur yang 4 rakaat, nggak usah bolak-balik sampai 8 rakaat. Suruh diulang. Kenapa? Karena cepat. Sholat lagi dia. Sahabat ini sholat lagi. Kemudian balik lagi nyamperin Nabi SAW. Sama oleh Nabi dikatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik zaman sholat atau mana? Karena sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Setelah selesai sholat, balik lagi. Sholatnya kayak model kayak tadi. Balik lagi pada Rasulullah SAW. Suruh lagi sama Rasulullah SAW sholat lagi. Angkat tangan ya. Ampun ya Nabi. Gitu. Saya nggak bisa sholat selain sholat yang saya lakukan itu. Tolong ajarkanlah saya sholat yang benar, yang baik. Lalu Rasulullah SAW ajarkan sahabat ini melakukan sholat yang benar. Di antara disebutkan, apabila kamu berdiri, maka betul-betul berdiri. Ya. Hatta tatma'inna qa'iman, sampai betul-betul kamu berdiri. Begitu pula ketika rukuk, hatta tatma'inna raki'an, sampai betul-betul kamu rukuk. Dan demikian pula ketika duduk, hatta tatma'inna qa'idan. Demikian pula ketika sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai betul-betul tumaknina, bahasa kita itu tumaknina dalam sujud. Tumaknina, tenang, orang nyusu gitu. Bacanya selesai baru bergerak. Ini sudah bacanya cepet, kadang-kadang dibatin aja pegawai sapal. Sapal gak perlu dilafatkan, wis sapal loh. Jadi harus diperhatikan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit di neraka. Kenapa? Agar para sahabat betul-betul perhatian dalam masalah ibadahnya. Dalam masalah ini adalah masalah wudunya. Jangan sampai sembrono di dalam melakukan wudu sehingga ada anggota wudu yang tidak terkena air atau tumit yang tidak terbasuh oleh air. Itu Rasulullah SAW ulang sampai 2 kali atau 3 kali, menunjukkan akan pentingnya perkara ini atau agar para sahabat betul-betul memahami dalam masalah ini. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh muallif, juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, an Abi Bakrah radhiyallahu an. Bukan Abi Bakar ya, bukan Abu Bakar tapi Abi Bakrah. Ada lagi nama sahabat yang namanya Abi Bakrah.
radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala ketahuilah, atau maukah kamu, tidakkah kamu mau, unabbiukum, aku beritahu, aku kabarkan kepada kalian, unabbiukum, aku kabarkan kepada kalian, atau aku beritahukan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan yang paling besar dari dosa-dosa besar. Jadi dengan, maukah kamu aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar. Salasan, Rasulullah SAW ucapkan 3 kali. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, iya wahai Rasulullah, kami mau. Qala, Rasulullah SAW menjawab, al-isyraku billahi, al-isyraku billah, melakukan kesyirikan terhadap Allah, atau berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa, dan beliau duduk, wa kana muttaqian, dan adalah beliau duduknya dengan bersandar. Faqala, lalu beliau mengatakan lagi, ala wa qaul zur, ketahuilah dan juga omongan dusta. Qala, Abu Bakr berkata, famazala yukarriruha, famazala, mazalarnya tidak hilang, artinya terus menerus. Famazala, maka terus menerus. Yukarriruha, beliau mengulang-ulanginya kalimat tadi itu. Hatta kulna laitahu sakata, sampai-sampai kulna, kami berkata, laitahu sakata, andai kata beliau diam. Saking diulang-ulang terus, karena dianggap ini penting, perkara penting. Menyekutukan Allah ini kan perkara penting. Tidak ada jalan yang paling mudah untuk memasukkan seorang ke dalam neraka selain dari syirik. Sama, jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surga tauhid. Nah, ini perkara yang sangat penting. Bukan dosa besar, dosa-dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Maka beliau ulang-ulang. Sampai sahabat, tanya cana Nabi kira menang caca. Gerong-gerong ngono bae. Ya Allah, suwi ning om itu ulang-ulangi. Ndak menang kinyo caca gitu. Mene kita gitu ya, kita gitu. Saking berkali-kali diulang itu. Ini dimaksudkan agar Rasulullah SAW menginginkan para sahabat itu betul-betul memahami dalam masalah ini. Maka dalam masalah-masalah yang dianggap penting, yang kita merasa ini harus betul-betul difahami, maka boleh kita mengulang-ulang pembicaraan itu. Ya, boleh kita ulang-ulang. Nggak masalah orang lain bosan atau tidak, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau bosan ya dihindari, ya. Besok menelah diulang lagi. Jangan sampai orang lari karena ketemu kitab, ketemu kitab sudah lari. Ya, itu juga nggak bagus. Artinya sesuai dengan kemampuan mereka lah. Tapi kalau Rasulullah SAW ini pasti kan didengarkan gitu. Ya. Walaupun pasti didengarkan, Rasulullah SAW masih cukup mengulang beberapa kali. Karena menginginkan para sahabat betul-betul faham tentang masalah ini agar dihindari. Ya. Rasulullah SAW menginginkan agar betul-betul mereka perhatian dalam masalah ini. Betul-betul agar mereka faham dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan ada manfaat, tambahan ilmu yang bisa kita dapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa berbuat baik, bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.